Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan magang yang berjudul Implementasi Fungsi Manajemen pada Masjid Pusat Dakwah Islam Pusdai Jawa Barat. Disusun oleh saya sendiri, Fahmi Islami, dan dibimbing oleh Ibu Nining Hernani, SPD MM. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nining Hernani, SPD MM, yang telah membimbing, membantu, dan memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan hasil laporan magang ini. Latar belakang penulis menuliskan beberapa fungsi masjid dalam latar belakang ini, yaitu yang pertama sebagai tempat ibadah seperti sholat, zikir, dan mengaji. Fungsi ini menjadikan masjid sebagai tempat pemenuhan kebutuhan rohani. Lalu yang kedua, penyelesaian masalah dalam bidang sosial, bersifat bantuan langsung seperti pemberian santunan kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam bidang pendidikan. Melalui kegiatan ini seperti kajian, pengajaran Al-Quran untuk orang dewasa hingga anak-anak. Dan yang keempat, fungsi masjid, yaitu sebagai pembangkitan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah umat yang dikelola dan disalurkan untuk bantuan usaha produktif. Dan yang kelima, membentuk karakter atau bersosial. Masyarakat yang berbaur dan bertemu di masjid ketika sholat atau kegiatan kajian Islam dapat saling mengenal dan menimbulkan kerukunan sosial yang kuat. Ketika si kaya dan si miskin bertemu di masjid, akan terjadi interaksi saling bantu-membantu. Paparan-paparan di atas menggambarkan begitu banyak fungsi masjid bagi umat Islam dan didapati pula fungsi masjid yang belum dapat dioptimalkan. Kondisi masjid seperti tersebut dapat diibaratkan seperti seorang mempunyai handphone canggih dengan multifungsi, dilengkapi dengan aplikasi yang beraneka ragam untuk beragam fungsi, namun hanya digunakan sebatas untuk telepon dan mengirim pesan. Demikian halnya masjid yang mempunyai beragam fungsi, namun difungsikan sebatas tempat salat dan berzikir saja. Permasalahan-permasalahan yang muncul di masjid sebenarnya muaranya tidak jauh dari bagaimana manajemen masjid oleh takmir masjid itu sendiri. Apabila proses manajemen masjid tidak dapat mewujudkan fungsi-fungsi masjid yang ideal, maka ada masalah di dalam manusia yang menjalankan manajemennya. Hal ini berarti membicarakan bagaimana internal takmir masjid menjalankan manajemen masjid. Kekurangan takmir dapat muncul karena kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan manajemen masjid dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis hadirkan judul pembahasan laporan magang dengan judul Implementasi Fungsi Manajemen pada Masjid Pusat Dakwah Islam Pusdai Jawa Barat. Selanjutnya, profil organisasi. Dalam profil organisasi ini, yang pertama ada sejarah Pusdai. Pembangunan Masjid Pusdai Bandung diawali dari ide pada saat pemerintahan Gubernur Jawa Barat, yaitu Haji Aang Kunevi pada tahun 1977 sampai 1978. Namun proses pembangunan masjid ini baru dimulai sejak tahun 1991 dan selesai semua tahap pembangunannya di tahun 1998. Masjid Pusdai Jawa Barat dibangun oleh Slamet Wirasanjaya dengan arsitektur asli Indonesia dengan atap berbentuk limas yang terdapat di setiap bangunannya. Dan yang unik daripada yang lainnya, pada bagian kubah atau atap masjid yang terbuat dari sebuah kayu. Ornamen lainnya pun terbuat dari kayu, sehingga memberi kesan alami dan kuat. Batu marmernya pun mendominasi bangunan masjid dengan berbagai pola kaligrafi dan motif lainnya yang ada bangunan Masjid Pusdai Jawa Barat. Masjid Pusdai Jawa Barat diresmikan tanggal 2 Desember 1997 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Bapak Haji Nuryana. Masjid ini disebut sebagai perintis pembentukan Islamic Center. Sebagai Islamic Center, masjid ini tidak hanya menyelenggarakan kegiatan sholat, tapi dibenamkan juga sejumlah tujuan besar, yaitu sebagai tempat pendidikan dakwah, pusat peradaban, dan pusat kebudayaan. Pusdai Jawa Barat sendiri mempunyai visi dan misi, yaitu visinya Century of Excellence, pelayanan ibadah, pendidikan agama, dan budaya Islam. Dengan ini, Pusdai Jawa Barat memaksimalkan dari pelayanan ibadahnya, pendidikan agama, dan budaya Islamnya. Dan misinya yaitu yang pertama meningkatkan akses peribadatan umat.
sebagai pusat studi dan kajian Islam, mengembangkan model pendidikan dan pelatihan sumber daya umat Islam, mengembangkan informasi dan komunikasi dakwah Islam, mengidentifikasi dan mengembangkan budaya dan seni Islam, mengembangkan model peradaban Islam. Selanjutnya yang ketiga dalam profil organisasi yaitu ada struktur organisasi, di mana di paling atas ini ada pengarah, lalu di bawahnya ada ketua DKM dan wakil DKM, lalu ada bendahara dan sekretaris DKM, dan di bidang-bidangnya yaitu ada bidang imaroh, bidang idaroh, imaroh, bidang ria'ah, dan bidang IT. Dan dalam profil organisasi ini ada juga yang keempat, ada aktivitas magang dan penugasannya. Proses kerja praktek dilakukan dengan berproses langsung dalam bagian manajemen Pusdai, di mana penulis melakukan pendataan kegiatan program Pusdai. Selain dari itu, penulis mengamati secara langsung setiap unit yang berada di Pusdai dengan melakukan metode wawancara dengan beberapa kepala unit dan karyawan yang bertugas di unit tersebut. Selama proses kerja praktik berlangsung, pengamatan dilakukan dengan melihat keseluruhan unit yang ada di Pusdai, mulai dari administrasi umum atau ADUM, Baitul Mal Peduli Umat, BMPU, kelompok belajar ibadah haji, KBIH, gedung balai asri atau aula, AKSO, koperasi, perpustakaan, dan kelompok bermain Rodatul Atfal atau KBRA, di mana pengamatan tersebut disetujui oleh pihak-pihak kepala unit. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi penugasan. Yang pertama ini wawancara kepada karyawan yang bagian administrasi umum. Selanjutnya ini dalam pengerjaan surat keluar masuk. Dan ini dokumentasi rapat keseluruhan peserta magang di Masjid Pusat Dakwah Islam. Pembahasan atau masalah yang ditemukan. Dewasa ini umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid. Permunculan masjid-masjid baru di berbagai daerah di Indonesia. Di samping renovasi atas masjid-masjid lama setelah bangunan fisik masjid berdiri, volume kegiatan yang berlangsung di dalamnya juga beragam. Ada yang mampu mengintensifkan kegiatan seharian penuh dengan menyelenggarakan tingkat pendidikan rendah sampai tingkat tinggi. Sebaliknya, tidak sedikit jumlah masjid yang pembangunannya sangat diusahakan justru minim kegiatan. Permasalahan tersebut terkait dengan pengurus atau takmir yang kurang proaktif dalam merencanakan kemakmuran masjid. Ketika masjid hanya digunakan untuk melaksanakan ibadah makhdoh seperti sholat dan sejenisnya, maka tidak banyak orang yang terlibat atau dilibatkan dalam kepengurusan yang memadai. Dengan memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan masjid, tentunya akan lebih berdaya dan tidak akan muncul ke permukaan dengan citra yang memprihatinkan. Sesuai dengan penuh kemiskinan dan keterlantaran, sebab keberdayaan sebuah masjid berhubungan lebih mandiri jika dikelola secara lebih profesionalitas serta sistematis sehingga mampu mengurangi penderitaan masjid itu sendiri di satu sisi dan memberdayakan masyarakat umat di sisi lain. Kesimpulan dan saran pada hasil laporan magang ini, kesimpulannya, selama pelaksanaan praktek kerja di Masjid Pusat Dakwah Islam Pusdai Jawa Barat, penulis menyimpulkan kekurangan yang terdapat di sana yaitu minimnya penjadwalan dalam kegiatan masjid seperti kajian, diskusi, atau yang lainnya, sehingga masjid lebih sering digunakan untuk melaksanakan ibadah makhdoh seperti sholat dan sejenisnya, sehingga kegiatan ibadah ghairu makhdohnya pun masih minim dalam kegiatannya. Dan sarannya, setelah penulis melaksanakan praktek kerja di Pusdai dan menganalisa manajemen takmir Masjid Pusdai, maka saran penulis yang disampaikan yaitu yang pertama, perencanaan yang diterapkan dalam kegiatan diharapkan lebih sistematis dan fleksibel. Yang kedua, pengorganisasian harus lebih inovatif agar kegiatan-kegiatan dakwah dapat terlaksana secara logis dan sistematis. Diharapkan organisasi tidak terjebak dalam sebuah standarisasi kerja, karena standarisasi bukan saja memungkinkan para dai untuk terlibat dalam tindakan alternatif, tetapi standarisasi bukan saja memandulkan peran dai untuk memikirkan alternatif, karena dalam organisasi dakwah, dai seringkali dituntut untuk banyak melakukan improvisasi dalam pengerjaan atau tugas-tugas lainnya. Dan untuk refleksi diri, pengalaman yang diperoleh penulis selama menjalankan kegiatan kerja praktek antara lain yaitu memiliki pemahaman tentang profesi yang dijalani,
menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas koneksi pekerjaan, komunikasi, dan koordinasi antar sesama dengan yang satu dan yang lainnya. Selain dari itu, sebagai penulis yang nantinya juga akan bekerja dalam suatu instansi atau bidang apapun dalam mempelajari cara kerja yang sesungguhnya dan belajar banyak dari pengalaman kerja praktik ini. Dan masih banyak ilmu, sikap, dan perilaku yang harus terus diperbaiki guna siap terjun ke dunia pekerjaan. Dan mungkin itu yang penulis sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.